Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 30, Pemanasan, karya Via Raya. Tidak mau. Bukankah syarat untuk tidak melakukan itu malam ini hanya kecup dan kecup? Jadi, aku hanya akan melakukan itu saja. Tolak Teona tegas. Wanita itu membalikkan tubuhnya dan merangkum wajah Iko Sagon. Kemudian, ia mulai mengecup kening, pipi kiri dan kanan, lalu yang terakhir bibirnya. Syarat pertama sudah dan ini syarat kedua, kata Teona sambil memeluk Iko Sagon. Masih kurang, aku mau kau mengecup tengkuk, rengek Iko Sagon. Sudah, jangan berisik. Untuk syarat ketiga, nanti kalau aku sudah benar-benar sembuh, protes Teona. Baiklah, balas Iko Sagon lesu. Malam ini memang ia tidak mendapat jatah, tetapi ia bisa merasakan kehangatan. Mendapat banyak kecupan dan pelukan sepanjang malam sudah membuatnya lebih dari cukup. Pria itu mengusap-ngusap punggung Teona. Setelah memastikan istrinya tertidur, Iko Sagon menjauhkan tubuhnya dan beranjak bangun. Ia membuka laci dan mengambil salep khusus. Jangan sampai di keesokan harinya Teona mengamuk karena melihat jejak telapak tangan di wajahnya. Jadi, ia berusaha mengolesi pipi Teona dengan salep itu. Dijamin besok pagi pipi wanita itu akan kembali mulus seperti sedia kala. Oke, sudah selesai, lirik Iko Sagon. Kemudian ia kembali beranjak untuk mencuci tangan ke kamar mandi. Setelah selesai, ia kembali untuk membaringkan tubuhnya dan memeluk Teona erat. Tidak lama kemudian, sayup-sayup manik matanya terasa berat. Perlahan, ia menutup matanya dan mulai terlelap. Keesokan harinya, Teona hendak merentangkan kedua tangannya, tetapi tidak bisa. Ia membuka mata perlahan dan mendapati tubuhnya dipeluk erat. Siapa pelakunya? Tentu saja Tuan Iko Sagon yang terhormat. Lepaskan aku, Osa. Lepaskan aku. Aku tidak bisa bernafas, ujar Teona sambil menggerakkan tangannya. Hampir saja ia membenturkan kepalanya dengan kepala suaminya jika tak kunjung bangun. Kau sudah bangun? Apa kau sudah merasa baikan? Tanya Iko Sagon membuka sebelah matanya. Pria itu beraksi seolah baru saja terbangun. Lepaskan aku dulu, aku tidak bisa bernafas, pinta Teona dengan suara yang terdengar kesulitan. Baiklah, balas Iko Sagon melepaskan pelukannya. Teona menghirup udara banyak-banyak dan menghembuskannya perlahan. Pukul berapa sekarang? Tanya wanita itu. Entah, jawab Iko Sagon sambil mengedihkan bahunya malas. Itu di belakangmu kan ada jam waker. Coba periksa pukul berapa sekarang. Tunjuk Teona ke belakang tubuh suaminya. Aku tidak peduli, entah itu pukul 7, 8, 9, atau pukul 12 sekalipun, balas Iko Sagon malas. Pria itu kembali memeluk Teona dan bertanya, "Apa kau sudah sehat?"
Mendengar pertanyaan itu membuat Teona bergidik ngeri. Ia yakin pikiran Iko Sagon sudah ke arah sana. Apalagi sejak semalam pria itu sudah merengek meminta jatah. Jadi seandainya ia menjawab sudah, maka ia akan langsung habis dilahap. Au, Teona menyentuh kepalanya. Badanku memang sudah enakan dan aku juga sudah tidak demam lagi. Tapi Osa, kepalaku terasa masih sangat sakit. Imbuh Teona sambil melirik suaminya untuk melihat bagaimana ekspresi wajahnya. Aku tahu kau sedang bersandiwara, Theo, kata Iko Sagon mengetahui rencana istrinya. Nada suaranya terdengar seperti sebuah ejekan. Aish, kau ini, balas Teona sambil memukul bahu suaminya. Jadi bagaimana? Kita bisa melakukannya sekarang kan? Tanya Iko Sagon sambil mengerlingkan matanya. Jika di kartun ke anak-anak, tidak ada satupun orang yang bisa tega. Melihat Iko Sagon mengerlingkan matanya membuat Teona menghela nafas. Tapi aku belum mandi sejak kemarin. Aku bau, Osa. Apa kau masih mau melakukannya? Teona mengerutkan bibirnya seolah ia kecewa. Padahal dalam hatinya ia tersenyum menyeringai. Tunggu. Iko Sagon mengendus-endus tubuh Teona untuk memastikan. Tidak masalah. Lagi pula aku suka aroma tubuhmu. Sambung Iko Sagon terdengar biasa saja. Osa, geram Teona. Iya, ayo kita mulai. Balas Iko Sagon tidak menanggapi. Wait, cegah Teona. Beraninya wanita itu menghentikan aksi Iko Sagon yang hendak mengecupnya. Ada apa? Tanya Iko Sagon mengerutkan keningnya. Hari ini kau harus libur bekerja dan ajak aku kencan, pinta Teona. Ia sengaja meminta syarat itu karena yakin Iko Sagon tidak akan menurutinya. Otomatis acara bermain di pagi hari akan gagal. Oke, deal. Pria itu menjawab dengan sangat cepat dan lugas. Tidak terlihat ada raut atau nada keberatan sama sekali. Hal itu terjadi karena Iko Sagon sudah berencana untuk meliburkan diri. Lihat saja saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8. Hanya saja gorden masih tertutup rapat dan hanya lampu tidur yang menyala. Jadi kesannya masih pukul 5 pagi. Sebenarnya sejak pagi tadi Iko Sagon sudah bangun. Seperti kebiasaan setiap paginya untuk berolahraga sebelum pergi bekerja. Namun ia sengaja membiarkan Teona yang terkesan sudah terbangun lebih dulu. Ia hanya sibuk menatap wajah cantik wanita itu dan menikmati debaran jantungnya. Tepat ketika Teona menggerakkan tubuhnya, Iko Sagon langsung memejamkan matanya dan pura-pura tidur. Apa kau serius menyetujui permintaanku? Tanya Teona terkejut. Tentu saja. Jadi bisakah kita memulainya sekarang? Balas Iko Sagon mantap. Sebentar. Bagaimana kalau di jalan nanti kekasihmu memergoki kita? Memangnya kau tidak takut kalau dia akan marah dan kecewa? Cegah Teona lagi. Manik mata jernih wanita itu menatap manik mata tajam suaminya. Sungguh ia sangat-sangat penasaran dengan jawaban yang akan suaminya lontarkan.
Akan tetapi di pikirannya sendiri memiliki jawaban bahwa Iko Sagon akan membatalkan permintaannya karena takut kekasihnya akan terluka. Tidak, dia sama sekali tidak akan marah. Lagi pula dia sudah tahu kalau aku sudah menikah. Balas Iko Sagon datar. Benarkah? Tanya Teona ragu. Jika ia berada di posisi wanita itu, mungkin ia akan sangat hancur. Ia merasa posisi dirinya dengan wanita itu sama-sama tidak beruntung. Ia memiliki status istri dan memiliki tubuh Iko Sagon. Dan wanita itu juga hanya memiliki hati Iko Sagon saja. Jadi di antara keduanya, tidak ada satupun yang memiliki Iko Sagon secara utuh. Tentu saja, kalau begitu apa masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, maka aku akan memulainya. Balas Iko Sagon sudah tidak sabar. Iya, tidak ada, sahut Teona lemah. Ya sudah, kali ini biar aku saja yang bergerak dan kau hanya perlu menikmatinya, kata Iko Sagon. Semalam kau bilang. Ucapan Teona terpaksa harus terhenti karena Iko Sagon langsung memotongnya. Aku tahu karena kondisimu belum benar-benar pulih, jadi lain kali saja, potong pria itu bersemangat. Ia tahu akan sangat lelah jika berada di atas. Jadi berhubung kesehatan Teona belum benar-benar pulih, maka ia hanya akan memuaskan dirinya sendiri juga istrinya. Terima kasih, ucap Teona. Lain kali kau di atas dan buat aku tidak bisa berkutik sebagai rasa terima kasihmu, balas Iko Sagon berbisik. Pria itu menggigiti kecil di telinga Teona. Aku saja tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Lalu bagaimana bisa aku membuatmu tidak berkutik? Lirik Teona dengan semburat merah di pipinya. Kita lihat saja nanti. Aku yakin kau akan bisa melakukannya dengan sendirinya, balas Iko Sagon yakin. Setiap pria dan wanita memiliki naluri. Jadi mereka akan melakukan sesuatu atas rangsangan tertentu. Pria akan merasa senang dan semakin bersemangat jika wanitanya menikmati setiap sentuhannya. Begitu pula dengan sebaliknya. Baiklah, aku mengerti. Teona mengangguk, tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula ia tidak akan di atas detik itu juga. Bagus, aku akan melakukannya perlahan. Jika kau tidak kau tidak perlu khawatir, bisik Iko Sagon. Mengerti akan situasi, Iko Sagon mulai bergerak cepat. Ia tidak ingin Teona mencegahnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurutnya sangat konyol. Jadi ia lekas mengungkung tubuh istrinya dan melakukan beberapa pemanasan sebelum benar-benar bertempur. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.